Begitu sampai ke tempat casting-nya Wiro itu, waktu itu gue dikasih dialog, yang gue kaget kan, "Ih, ini dialog, gue harus bagaimana kan?" Untungnya yang ngestinginya waktu itu namanya Bunda Nanda, orangnya cukup baik banget. Jadi kayak gue dikasih waktu cukup lama, untuk, "Ini baca aja nih, yang kamu mainin karakternya begini 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 Mhm. begini 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 begini, kamu mainin deh, terserah kamu mau kamu apain." Iya ikut pertandingan ke Malaysia, ke mana gitu, keluar. Sempet, Iya, iya, tapi nggak bawa nama negara itu ya, oke. independen sendiri. Independen. Di layar lebar itu, di film Wiro Sableng ya Bang, Iya, tahun 2018. Itu tayangnya, prosesnya berapa tayangnya. lama Bang? Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Di episode kali ini kita akan coba berdiskusi, ya. Kita dapat narasumber yang spesial kali ini. Saya mau pastiin dulu nih, kadang-kadang sebutannya suka salah. Alfarazi, Alfariji, Bang. Alfarazi. Alfarazi. Cuma kalau KTP Alfarizi, makanya benerinnya susah tuh. Benar? Gua harus duduk tampil lagi ya. Oke, apa kabar Bang? Oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi di pertemuan ini membahas bagaimana Bang Faris ya. Heeh, Kita panggil Bang Faris aja deh. iya Pak. Paris aja Paris. Faris. Nggak pakai abang. Enggak, John, kalau enggak John boleh. John Faris. John. Mukanya kan mirip-mirip John Bon Jovi sedikit. Oke. Kita mesti tes nyanyi ntar. Aduh. Oke, kita tahu Bang Faris ini mulai tampil di layar lebar itu di film Wiro Sableng ya Bang, Iya, tahun 2018. Itu tayangnya. Prosesnya berapa tayangnya. lama Bang? Prosesnya. Ini jawab nih. Jawab Oh, dong. Karena prosesnya mau tahu banget nih. mau tahu banget ya. Iya. Gitu. Prosesnya tuh 1 tahun. Proses sebelum syutingnya tuh Wiro Sableng itu kurang lebih 1 tahun ya, atau mungkin 9 bulan, 10 bulan gitu. Proses sebelum menjelang syutingnya. Dari syuting ke tayangnya 1 tahun. Mhm. Gitu. Jadi mungkin 2 tahun sampai bener-bener, tayang di bioskop waktu itu tuh prosesnya segitu. 1 tahun ya Bang. Mhm. Bang Faris kan, ini orang lebih mengenal sebagai aktor ya. Aktor, iya, tentu dong populer karena iya. Amin. Tapi saya pengen tahu, sebetulnya tuh keberangkatan Bang Faris, ya, keberangkatan Bang Faris sampai jadi aktor, Mmm, itu kan aktivitas silat ya. iya. Gimana perjalanannya Bang? Sampai Bang Faris bisa aktif ya Mmm. bermain silat. Gimana itu ceritanya Bang? Aktif bermain silat ya? Iya, Kalau seneng, suka gitu, sampai awalnya gue nggak. saya baca-baca, itu kan Mhm. sempet ya ikut pertandingan ke Malaysia, ke mana gitu, keluar. Sempet, Iya, iya. Tapi nggak bawa nama negara itu ya, oke. independen sendiri. Independen. Entar gue dibilang ngaku-ngaku lagi bela negara, enggak, gue nggak lolos timnas. Nggak sebagus itu maksudnya. Jadi awalnya gue nggak seminat itu, cuman biasa orang tua kan ngelihat anaknya obesitas segede gini, jadi gue kayak, "Lu daripada kayak kayak kebo lo gitu kan, nonton TV doang kerjaannya, sono di depan gangan rumah ada yang latihan silat, gue suruh Umur ikutan." berapa? Kelas berapa gue ya? 3 SMP. Oh, udah 3 SMP berarti Kelas ya? 3 SMP kelas 3 SMP gitu, gue disuruh ikut-ikut itu, ya udahlah, gue tadi juga mau ngerjain orang tua gue aja. Ya udah ikutlah, sampai naik tingkat 1 kali terus udahan, gitu kan. Ternyata keterusan gue, kesenengan, ya udah akhirnya lanjut jadi atlet deh. Bang Faris sampai sekarang masih aktif tapi? Kalau atlet udah enggak, kalau atlet gue udah nggak aktif, kalau atlet. Tapi masih kayak megang-megang adik-adik lah, adik-adik yang di perguruan Ngelatih ya? ngelatih, Ngelatih. khususnya yang di
yang di ranting gua aja ya, Mhm khusus yang mhm. di ranting gua aja, itu ya dipegang aja buat teknik-teknik dasarnya aja, Mmm, iseng-iseng. Buat iya iya. buat nerusin hobi aja sih sebenarnya gua. Kalau buat jadi atlet kan nggak kuat nih fisiknya, Oke. gitu. Tapi menarik, sekarang kan dengan kesibukannya ya, jadi aktor, main film, transisi, Mhm, gitu. Nah tapi tentu, ada dong pegangan ya, filosofis gitu ya, dalam, silat gitu ya, yang Bang Faris pegang sampai sekarang gitu ya. Maksudnya kadang-kadang orang tuh kan berpikir, ya udah, silat praktek gitu kan, gerakan segala macem, padahal mhm. kalau saya pikir kan ada hal-hal ya yang memang, dalam silat tuh mungkin aja jadi nilai-nilai gitu ya, yang bisa Filosofi-filosofi iya, gitu bisa ya, wah dipegang di kehidupan sehari-hari. berat banget ya. Misalkan disiplin, Heeh, konsisten gitu, itu apa sih dampak paling besar ya, dampak mhm. paling besar dari Kalau disiplin, enggak Bang, gua nggak disiplin-disiplin banget orangnya. Tapi lumayanlah, lumayan dibenerin lah. Tapi kalau mau yang signifikan sih kayaknya daya juang ya. daya juang ya, Mungkin ya, mungkin ini sih dari apa yang gua rasain aja ya, daya juang daya kayaknya, juang daya ya. juang. Jadi kayak nggak gampang nyerah, nggak Mhm, terus, senang menikmati proses. iya, Kayaknya sih itu, kayaknya ya, kalau yang gua rasain tuh semenjak gua ikut silat terus aktif, continuity gitu kan, yang gua rasain sih itu, gua jadi apa pun itu gua jadi senang menikmati proses, terus kayak seneng dengan perjuangannya gitu. mhm, Eee, sama jadi apa ya, jadi jadi tahu ini aja, jadi tahu menghargai hasil, mmm, gitu aja sih. iya. Gua nggak tahu itu ada hubungannya sama sama silat yang gue jalanin atau enggak, gua nggak tahu deh tuh. Gua Tapi nggak yang tahu, pastinya itu tapi yang dirasain. yang gua rasain sih kayaknya itu ya, kayaknya secara nggak langsung itu gua ngerasain itu, Iya iya. kayaknya. Oke, memang iya kadang-kadang alam bawah sadar ya, Iya, alam kita bawah nggak ngerti, sadar, kita heeh, nggak betul ngerti, betul. tapi kayak ngedip lah, ngedip tuh kayaknya nggak perlu mikir kita ya ngedip, Iya, tahu-tahu ngedip aja, otomatis aja, betul, napas sama juga, heeh. tarik iya karena hal yang biasa iya karena orang proses Heeh, ya Bang Faris proses, ya, heeh, jadi jadi terus gua nggak ngerasa itu sebuah perubahan atau memang begitu ngalirnya, gua nggak ngerasa. Tapi iya, kalau mau ditanyain kayak, "Apa nih yang kebawa?" Yang gua rasain sih itu ya, gua nggak tahu itu lahirnya dari gua latihan silat atau memang gua nikmatin aja iya gitu, nggak tahu gua. iya. Kita coba geser ya, kita coba geser, Bang Faris tuh gimana sih prosesnya bisa sampai terjun ke dunia peran ya, ke dunia peran yang secara basic atlet silat gitu ya, terus Mmm, kan nggak ujuk-ujuk dong gitu ya, nggak mhm. ujuk-ujuk Ujuk-ujuk dan lagi, bahasanya ujuk-ujuk lagi, iya ujuk-ujuk ujuk-ujuk. kan? Iya Iya, pasti ada proses pas Mas Faris sepakat nggak ada yang tiba-tiba dong, ya kan? iya, Semua sebab akibat lah kira-kira. betul. Iya, semua sebab akibat. Nah, gimana ceritanya bisa sampai, dapet peran di Wiro Sableng? Dari ikut silat itu gue jadi atlet, nggak sukses-sukses nih, nggak sukses-sukses. Gue coba transisi main film aja nih, Oke, sukses Bang. belum juga, cuman paling nggak kan gue proses nih sampai sekarang nih. Proses, tapi Belum, proses. jauh lah, jauh. Wah, Tapi sebenarnya gini, sebenarnya tuh gue nggak dari silat nggak langsung terus main di yang, mhm. mungkin yang lo tahu kan, eee, gue main di Wiro Sableng itu tadi Iya, kan, Wiro enggak. Sableng, terus apa, Ben and Jody Ben and sempet, Jody iya sempet sempet ya? main di sana juga, terus kemarin juga kan Kodrat, Mhm. sempet main di sana juga. Cuman kan nggak langsung, sebenarnya kan gue sebelumnya kan sempet jadi kayak stunt fighter, heeh, Oh, stunt fighter, eee, masuk ke timnya Iko Uwais, sempet kayak belajar di sana. mhm. Jadi kayak matengnya untuk apa namanya, koreo-koreo bela diri atau fighting yang untuk keperluannya di film, matengnya tuh dari
timnya Bang Iko, dari Iya Wise Team, iya. dari teman-teman dan abang-abang gua di sana, matengnya di situlah, belajarnya di Mhm. sana. Walaupun sampai sekarang gua belum memenuhi syarat juga ya, tapi sempat belajar di sanalah, sempat Iya belajar di sana sampai sekarang pun masih masih apa, kalau mau mampir ke sana, untuk belajar ya masih harus belajar gitu. Cuman, awalnya itu dari Dread 2 iya kenapa gue bisa masuk ke dalam circle-nya timnya Bang Iko itu, gue casting di Dread 2 untuk jadi factor-factor iya heeh, buat jadi factor-factor gue ikut. Ada kalau dulu tuh BlackBerry ada BlackBerry Messenger, iya. ya kan BlackBerry Mhm Messenger tuh kan masuk tuh, dicari sekian ratus mhm. orang, gue lupa berapa, Iya. lumayan banyak. Buat stuntman ya? Iya, persyaratannya bisa bela diri, iseng gue, iseng-iseng berhadiah nih, siapa tahu hadiahnya mobil. Gue berangkat aja kan, Iya. berangkat ternyata lolos, masuk, ternyata lolos, masuk, gua singkat ceritanya gua akhirnya ikut ikut merasakan syuting The Raid deh, sekitar 14 hari kalau gua nggak salah, di Gombong. Itu ikut ngerasain, selesai The Raid, gua balik kerja lagi, kerja kantoran biasa, Mhm setahun dari itu Bang Iko nelfon gua, mhm. katanya mau bikin tim, nawarin gua untuk gabung, ya Iya siapa yang nggak mau kan. iya. Ya gua gabung di situ, nah dari situlah mulai tuh pelan-pelan, jadi tahu, di film tuh prosesnya seperti apa, sampai gua, eee, ditawarin sama Kang Yayan Ruhian. Bang, ini menarik. Siapa sih yang pertama ya, yang pertama, "Udah loh, jadi aktor aja." Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita tuh punya potensi untuk Mhm, berperan ya, untuk mhm, apa, iya jadi aktor lah. Tapi mhm, siapa sih yang pertama, "Wah ini lu udah bisa lu." Siapa sih? Masih ingat nggak? masih, Iya, siapa? ya 2 orang itu, Bang Iko sama Kang Yayan. Kang Yayan? Karena kan di The Raid kan itu kan Iya, oh filmnya iya. mereka berdua kan, Mhm, heeh, jadi memang pas gua tadi casting The Raid, ya gua nggak tahu ya, iya, eee, tapi bahasanya Bang Iko dan Kang Yayan waktu itu kayak, apa ya, tertarik lah, "Wah ini bisa nih," gitu, mhm, mungkin jadi, stuntman atau tim fighter iya, gitu, untuk sebuah kebutuhan film. Nah dari pas gua selesai, masih masih proses syuting The Raid lah di situ, nah 2 orang ini kan humble-nya bukan main kan. Jadi kayak walaupun gua di sana fighter, mereka tuh yang Bang Iko sama Kang Yayan tuh yang bergantian kadang-kadang gabung sama kita iya, mhm ngobrol, mhm, tanya-tanya apa. iya Nah mereka sering sering, yang gua rasain ya, gua nggak iya tahu apa ke semua orang mereka iya, ngomong gitu, tapi kalau lagi ngomong sama gua tuh kayak, "Bang lu kan dulu belum kenal lama kan, Bang lu bisa lu katanya di film aja gitu, mhm, gini," bahasanya mereka lah, iya gua lupa kata-kata pastinya lah, yang penting, di situ intinya dia, kasih kasih arahan ke gua kalau, "Kalau lu mau serius di sini lu bisa punya jalan juga," gitulah, mhm, Bang Iko sama Kang Yayan. iya Dengan dengan bahasanya mereka masing-masing ya, mereka sering bilang itu. Jadi kayak setelah Dread, Bang Iko yang lebih dulu ajak gua masuk timnya, mhm, terus pas gua lagi di dalam timnya Bang Iko lagi, eee, bener-bener, ngerjain beberapa project di dalam tim itu, ada satu momen yang, ceritanya bukan ceritanya ya, kebetulan Kang Yayan silaturahmi lah, mhm, silaturahmi, main terus kayak, "Wih, ternyata masih inget iya sama gua nih, iya, sosok orang yang dia temuin waktu syuting The Raid mhm beberapa tahun lalu." Dia sempat ngomong, "Gua nyariin lu, eee, gua kira lu udah nggak mhm, nerusin di film iya, gitu kan, apa segala macem." Terus dia bilang, "Ini ada project nih film Wiro Wiro Sableng," Sableng, gitu. Jadi kayak, "Coba aja casting buat main siapa tahu lolos." Nah di situ pikiran gua casting ya buat seperti biasa, buat fighter-fighter aja, iya, buat harian jadi mhm, iya penjahat-penjahat yang jagoan utamanya dikeroyok 10 orang, nah gualah 10 orang ini nih, iya, yang teriak-teriak pukul mati, teriak-teriak mmm, pukul mati. Ya udah akhirnya, "Boleh deh Kang, iya
casting deh gua deh, datang gitu. Dengan izin ke Bang Iko, "Bang Iya, ini ada tawaran nih, gini gini." Karena kan gua waktu itu bagian dari tim timnya Bang iya, Iko Bang kan, Iko. jadi izin lah. Nah, Bang Iko kasih izin, Mhm, "Berangkat berangkat, itu rezeki," kata dia, "coba mhm. aja," gitu. Ya udah gua casting, sampai gua datang ke situ, gua pakai baju mau berantem, Bang. Jadi gua nggak prepare yang rapi-rapi Iya, gimana, gua casting-nya mau fight. iya. Ternyata sampai di sana gua nggak casting-nya nggak fight, gua dikasih dialog. Kasih dialog. Heeh, begitu sampai ke tempat casting-nya Wiro itu, waktu itu gua dikasih dialog. Yang gua kaget kan, "Ih, ini dialog, gua harus bagaimana kan?" Untungnya yang ngestinginya waktu itu namanya Bunda Nanda, orangnya cukup baik banget. Jadi kayak gue dikasih waktu cukup lama, gue dikasih waktu cukup lama untuk, "Ini baca aja nih, yang kamu mainin karakternya begini begini Mhm. begini 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 begini, kamu mainin deh, terserah kamu mau kamu apain." Terus gue baca, berapa menit kemudian gitu kan, dia keluar lagi dari rumah, "Udah siap belum?" Padahal gue udah hafal nih, Iya, apa yang harus gue omongin iya. gue udah hafal. Cuman kan deg-degan, Iya. "Belum," gue bilang gitu, "belum." Iya, "Ya udah baca aja santai, iya, kita oke, tungguin kok," gitu. oke. Akhirnya gue baca, entar nggak lama berapa menit kemudian dia keluar, "Udah hafal belum?" Dialog aja "Belum." apa udah dikasih, tokoh? Udah Oh, udah dikasih ada udah tokohnya, ada oh, ini karakter yang gue mainin itu si iya, bujang gila itu si gue udah, "Nih Bujang Gila kamu jadi ya? bujang gila karakternya Oke, begini 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 begini," gitu dikasih tahu kan. "Ya kamu mainin deh yang kamu bikin versi kamu." mhm, Dari segi dialognya gue udah hafal, gue baca sekitar 15 menit, 10 menit gitulah, gue mhm. lupa. Gue hafal nih dari segi dialognya, cuman kan gue nggak untuk maininya kan gue nggak belum pede kan. Iya, Jadi dia sampai ada sekitar si Bunda Nanda ini sampai sekitar 2 kali apa 3 kali keluar dari ruangannya untuk nanyain, "Udah siap belum?" Gue bilang, "Belum." Sampai akhir-akhirnya gue nggak enak sendiri, kayak udah kelamaan nih gue ditungguin orang deh. Ya bilang, "Siap aja lah." iya, Ya udah gue akhirnya sih masuk aja ke dalam. Cuma gini, sebelum gue masuk ke dalam tuh, itu kan jadi gue casting tuh di lantai 2, mhm, casting di lantai 2. Kang Yayan dan timnya tuh yang megang, koreo buat Wiro adanya di bawah. Jadi dia ngestingin yang fighter-fighter yang iya. mau casting koreo Mhm, berantem lah. Jadi pas si Bunda Nandanya masuk ke dalam ruangan nih, gue diem-diem tuh turun ke bawah. Gue mastiin ke Kang Yayan, iya. "Kang, kalau ini gue nggak lolos, gue jadi fighter aja ya." Oh. "Nggak apa-apa." Kang Yayan bilang gini, "Kalau fighter lo nggak usah casting, udah gue masukin, Iya, ini dulu aja lo lakuin." Nah, gue akhirnya di situ agak oke, lepas dulu nih beban nih. Ya udah pasti gue kerja nih walaupun jadi, iya, Victor, fighter gitu kan. Ya udah jalan gue. Gue naik ke atas akhirnya gue bilang, "Ready," gue berangkat masuk, bla 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 bla, casting truk. 2 minggu kemudian tuh gue di-calling tuh ternyata lolos. oke. Ternyata masuk di Wiro Sableng. Nah, di situlah mulai kayak, gokil gue main film gitu. Bang Faris, tantangannya ya, Apa tuh? tantangan pasti banyak tantangan lah, tapi tantangan yang sampai sekarang masih membekas ya, ini kan seni silat ya, Mmm, sama seni peran kan saya pikir ya 2 hal yang berbeda ya. mhm, Berantem mah insyaallah lah, kira-kira kan begitu ya. Tapi untuk dialog gitu kan ya, mhm, gitu kan, mimik wajahnya, gesturnya, iya, dan itu gimana, gimana proses untuk untuk bisa ke sana. iya, Ya sampai sekarang gue juga masih proses, Bang. Masih proses banget, Bang. Gue juga belum yang kayak aktor pada umumnya gitu, belum. Gue juga masih masih awam banget ke sana ya. Cuman yang untuk ukuran anak baru kayak gua, untuk ukuran anak baru kayak gua yang beruntung banget bisa terlibat di film pertama yang, gua nyebutnya apa ya, manajemennya tuh kayak Wiro, mhm, prosesnya tuh kayak Wiro. Jadi, ya gua nggak tahu ya, gua minta maaf lah sama yang lain-lain, gua kan terlibatnya di situ yang gua tahu itu iya, kan. iya, Jadi kayak, eee, gua anak baru, terus tiba-tiba gua mainin peran yang bagi gua, peran si bujang gila tapak sakti ini cukup besar lah di film itu. Ternyata prosesnya kan tadi 1 tahun tuh.
Proses menjelang kita syuting tuh 1 tahun. Jadi ada latihan koreonya dulu, kita koreo-koreo yang akan, kita lakukan Mhm, selama, syuting tuh kita kita latih iya, berkali-kali, kita ulang-ulang gitu koreo-koreonya. Selain latihan koreo itu ada acting coach-nya. Jadi selama 1 tahun itu berbulan-bulan gue ditaruh di mes untuk untuk latihan acting coach itu. aktingnya? Heeh, eee, yang ngajarin, udah almarhum orangnya, ya Mas Yayu Unru namanya. Dan Mhm, itu ngebantu banget dan pada masa acting coach itu bukan gua doang yang udah di kacamata gua nih yang udah jago-jago juga ikutan gitu kayak Bang Vinonya mhm, ikutan, terus waktu itu Sherina ikutan dan teman-teman yang lain, Mardika Yusuf ikutan gitu, Ninin di situ ikutan. Jadi kayak kita belajar bareng-bareng, me mereka semua, ngebantu, gua nih yang baru untuk, "Karakter ini lo mau bikin gimana sih, Riz?" Gitu. mhm, "Gaya ngomongnya mau kayak apa sih, Riz? Background-nya tuh dia siapa sih?" Gitu. "Kenapa dia bisa bisa begitu karakternya? Kenapa dia bisa sehebat itu karakternya?" Gua dibantu untuk ngupas itu, iya, untuk ngegali itu semua. Jadi bener-bener ketolong lah. Itu yang sedikit banyaknya ngebantu gua untuk bisa bisa sedikit, beradaptasi yang tadinya gua nggak pernah beradegan, iya, acting, akhirnya bisa sedikit terbantulah kesulitan gua di iya, situ. iya support system lah ya. Support system itu heeh, dan memang sistem yang dibangun sama, eee, Live Like-nya Iya, sendiri, sama Mbak Lala, produsernya, bagi gua yang baru tuh kayak membantu banget. mhm, Dikasih waktu yang panjang dan lama untuk acting coach itu tadi iya, heeh, untuk berinteraksi sama teman-teman yang lain, sama Mas Yayu tadi, untuk nanya-nanya, "Ini kalau saya giniin masih masuk ke karakter nggak ya? Atau terlalu jauh keluar?" Nah mhm, itu mhm, itu kita tanya banget, iya. kayak gitu-gitu. Bang Faris sempet, eee, normal dong dulu mungkin ya, nggak tahu juga Mhm, ada apa ada goals lah dalam hidup ya, di usia-usia tertentu gitu, mhm, ada, "Wah gue pengen ini, gue pengen itu." Baik itu waktu, apa, aktif, fokus ya, bukan aktif lah, sekarang kan masih aktif juga kan di silat tapi mhm, ngelatih kan. iya, Maksudnya ketika dulu masih satu fokus di silat, kemudian sekarang ada bidang-bidang lain yang, dilakukan gitu, orang kan cenderung berpikir ya udahlah silat ya olahraga, atau misalkan kesenian gitu kan mhm. ya, eee, pernah terbayangkan nggak bahwa ternyata apa yang Bang Faris lakuin, konsisten di silat gitu, bisa bawa Bang Faris sampai saat inilah? Terbayang gitu? Terbayang? Enggak, Enggak ya? enggak lah, enggak. Berarti bayangannya apa? Kalau yang sekarang nggak terbayang ya, ini kan Iya, menarik ya bahwa kita bisa belajar bahwa ya kadang-kadang apa yang kita bayangkan juga nggak selalu heeh, berbanding lurus dengan kenyataan, kira-kira mhm. begitulah. Gue kalau waktu kecil ya, Iya, menghayal menghayal iya, menghayal jadi artis pernah, oke. waktu kecil ya, Kecil, namanya anak kecil, okelah. heeh. Cuman lebih pengen jadi penyanyi, lebih ke sana Musik arahnya, ya? ke musik, lebih lebih pengen kayak main band lah, pengen jadi anak band gitu, Oke. pengennya, gitu. Terus, itu kan khayalannya anak kecil ya, Iya. terus akhirnya gue ikut silat ya begitu gue udah remaja, remaja anjing, kayak kayak ya pas udah mulai-mulai mau tua nih, udah mulai mau gede ya realistis aja. Jadi pas gue udah jadi silat, atlet-atlet gitu, ya cita-cita gue cuman jadi atlet, selesai jadi atlet, eee, ngelatih sambil Ngelatih. kerja, entah itu kerja di mana, Iya. bahkan gue sempat punya cita-cita kayak pengen jadi guru olahraga, Mhm. ya kan, karena Iya, kan gue atlet silat kan, iya. pengen jadi guru olahraga ajalah. Itu bayangan gue ya umum-umum begitu Umum aja, iya. heeh. Kerja, nerusin silat jadi pelatih di perguruan, nggak kebayang bahwa ternyata silat bisa
bawa gua ke sini nih, ke Dunia dunia perfilman ya, apa perfilman kalau ya? kata orang-orang entertainment Iya, gitu-gitulah, dunia peran ya? peran, seni peran gitu-gitu gua kaget juga oh bisa ya gitu, gua pikir beda Iya, beda jurusan kan, mhm, sangat-sangat beda jurusan. Malah untuk yang tadi musik tuh kan gua ngelakuinnya bersamaan tuh, di sisi lain gua latihan silat, iya di sisi lain gua sama teman-teman gua tuh seneng latihan-latihan band. Jadi gua dulu kegiatan gua 2 itu tuh, iya. latihan silat, latihan band, latihan silat, latihan band. Sampai bikin lagu-lagu gitu, Bang? Bikin Bikin? bikin gua bikin banget, bikin lagu sampai sekarang gua bikin lagu, tapi sejauh ini ya, masih yang buat gua nikmatin sendiri Iya. aja. Jadi kalau kayak gua lagi Kayaknya mesti ditunggu nih teman-teman, rilisnya. Iya. moga-moga ya, tapi enggak sejauh ini Kalau dihitung udahlah kali bisa jadi album. album ada Tuh, oke kita tunggu nih ada album challenge-nya, ada, entar cuman ketemu lagi pas pas kita coba ngobrol-ngobrol mau rilis album kan siapa tahu. amin. Iyalah. Enggak lah itu yang nggak tahu lah ya, kita ke depannya nggak ada yang tahu, Iya. cuman sampai sekarang nih gua bikin lagu tuh ya hobi aja, masih hobi terus buat gua senang sendiri aja. Jadi kayak kebetulan kan dulunya kan gua main sama teman-teman main band nih mereka sampai sekarang masih aktif tuh, rekaman apa. Jadi gua kalau kayak lagi bikin lagu, gua bawa ke mereka, "Bro gua ada lagu, bantuin dong bikinin." Iya. Dibikinin tuh sama mereka, "Ya udah sini bikin," udah jadi ya gue simpen aja di handphone Mhm. gue sendiri buat gue denger-denger aja. Iya. Malah kapan kapan waktu lagu yang udah jadi ini nih, kayak mau gue bikin versi berbedanya deh, bawa lagi, bikin lagi, "Yuk kita bikin jadi begini," gitu-gitu aja Ada sampai dong perasaan atau mau di-publish nih, pengen nih, nunggu momen aja, ada nggak? Ada dong. Ada nggak nih? pengen lah, pengen pengen Iya, pengen pengen cuman, masih ngeyakinin diri sendiri dulu lah, karena masih hari ini sekarang juga kan di luar apa yang Bang Faris bayangin dong sebelumnya. Bukan begitu kan? iya Iya sih, kan? iya juga ya, Iya. iya kali, siapa tahu entar kesampean ya. Tapi ya nggak tahu lah ya, sampai sejauh ini sih gue pengen tapi nggak berani. Pengen tapi nggak Iya. berani. Ya semoga-moga aja entar ada ada hal yang bikin gue jadi berani dan ada orang yang bisa bantu aja, "Ayo dong bantu Iya. dong." Weh. Siapa pasti banyak ini supporternya. Amin. Boleh lah. Enggak, jangan. Kalau gue nyanyi di sini tadi orang udah siap mau bantu nggak jadi deh. Iya kan? Gitu. Wah, ternyata memang banyak banget ini Bang Faris, atlet silat, sekarang mulai masuk ke perfilman, Mhm, musiknya juga diam-diam ini, banyak tabungannya ini, lagu-lagu iya, ciptaannya nanti kita tunggu mhm. rilisnya. Banyak tapi nggak ada yang mateng gitu aja, ya Wah, kan? biasa kalau penilaian sendiri kan gitu. Banyak tapi nggak ada yang mateng. Bang Faris, apa nih yang mau disampaikan kira-kira? Yang buat Bang Faris tuh penting ya, penting buat teman-teman yang sedang, berproses, yang sedang berproses di bidang apapun ya, di bidang apapun, apa sih yang menjadi penting dan jadi pegangan? Apa ya, pesen lagi, gua juga masih butuh pesen sebenarnya, masih butuh wejangan dari orang-orang kan. Ya paling gua gini deh, kalau kalau buat bidang-bidang lain gua nggak begitu menguasai ya, maksudnya gua bukan orang yang expert untuk kasih wejangan di sana. Tapi gua buat adik-adik gua di silat aja deh, Oke, biar spesifiknya enak kan, iya, terutama di perguruan gua lah. mhm, Kalau yang bukan perguruan gua nggak apa-apa kalau nggak mau didengar gitu kan, tapi kalau buat di perguruan gua gini, buat orang-orang yang lagi mau latihan silat gitu, kalau sekarang kan soalnya kan mulai ada nih, eee, beberapa, eee, apa ya, kayak tadi kita udah sebut namanya Bang Iko, mhm, Kang Yayan, iya, terus ada, Pak Cecep Arif Rahman dari Garut, mhm, ada Reza Hilman, itu, teman-teman pesilat semua tuh, sama kayak gua. Bahkan Bang Iko, Kang Yayan, sama Pak Cecep tuh senior gua, gitu. Jadi kayak yang gua lihat dari lingkungan gua ya, jadi banyak anak-anak yang mau latihan silat tujuannya mau main film.
Oke. Nggak ada nggak ada yang salah sih Iya. sebenarnya, nggak ada yang salah dari itu, nggak ada yang salah. Namanya orang bercita-cita kan. Cuman takutnya akhirnya, kalian nggak bisa bersungguh-sungguh di situ, gitu. Iya. Kalau memang passion-nya di film atau pengen jadi aktor, ya dari awal ambil kelas akting aja. Ambil kelas Iya iya akting iya. atau apa yang menunjang ke sana, gitu. Tapi kalau memang, passion-nya di olahraga, apalagi pengen jadi pesilat, Iya. ya jalani itu dengan sepenuh hati. Jalanin prosesnya dari benar-benar, latihan basic-nya, latihan dasarnya, latihan jurus-jurus perguruan, Iya. eee, kalau yang akhirnya terbagi menjadi, seorang petarung, fighter, jalanin latihan-latihan Mhm. fisiknya, Iya. TC-TC-nya gitu, latihan apapun itu yang dibutuhkan sebagai seorang petarung. Kalau yang akhirnya, kalau silat kan ada 2 ya, satu lagi kategorinya seni. Mhm. Ya latihan di situ gitu, fokusin karena, eee, pengalaman gua pribadi dan kalau yang gua ngobrol sama, temen-temen Iya. gua tadi Iya. kayak Bang Iko, Iya. Kang Yayan, Kang Cecep, Reza itu kita nggak ada yang awal kita latihan silat kita nggak berpikir ke sini. Mhm. Awalnya kita nggak berpikir ke sini. Sama sorry ada satu lagi yang ternyata dia orang silat, Mmm. itu Bang Abi gitu, Mhm. Bang Abi Mana Oh. gitu, apa namanya, kita latihan silat aja, bukan tujuannya yang akhirnya buat main film Iya. gitu, yang akhirnya ada rezeki ke sana, ya itu udah di Iya, luar kalau yang kehendak saya ya. tangkap, Bang, maaf potong ya, kalau yang saya tangkap berarti kan yang penting itu satu aja dulu, dasarnya ya, mau Iya, apa nih? heeh, Kan gitu kan? komit aja dulu deh, komit. Satu aja dulu, Iya, silat, ya udah silat. silat gitu, komit aja dulu gitu, Nanti ke depannya lintas bidang itu kan hal lain. ya itu Tapi nggak kan tahu itu rezeki ada lah ya, iya, tapi kan heeh, ada pegangan yang betul ini memang bener-bener secara basic-nya silat. silat Karena ada ya, juga gini yang basic-nya peran dia jadi mesti belajar silat. Tapi dia perannya nggak main-main gitu kan. iya Kan iya ada it yang begitu juga kan heeh, keberangkatannya kan? cuman kan dia memang kan kalau yang basic-nya seni peran kan ya udah memang Iya, kalau buat kebutuhan main-main, film atau sinetron atau iya, apa pun itu, ya memang bidangnya dia iya, sebenarnya. iya, Justru kita-kita ini yang dari bela diri, dari silat, dari apa, ya kita begitu dikasih kesempatan untuk terjun ke sana, ya kita belajar dari awal Mas. iya, Ya kan kita mesti latihan aktingnya lagi, latihan betul, pendalaman karakternya betul. lagi, mengenali cara kerja di film itu bagaimana, Iya, beda lagi mhm gitu kan, mhm. justru kita yang harus belajar. Tapi kalau orang-orang yang memang dari awal udah fokus ikut sanggar, ikut teater, ikut apa, terus dia akhirnya casting-casting main film, ya memang udah bidang dia, Iya, memang udah bidang iya, jadi nggak kaget. Nah yang gua bingung, ya sekarang iya, jadi ada beberapa anak yang pengen main silat tujuannya biar tembus main film. Jadi, buat gua bukan kesalahan ya, lagi-lagi ini iya, bukan sebuah kesalahan, tapi takutnya nanti malah nggak jadi semua-mua, mhm, gitu. iya iya, Ya Bang, karena kita dulu kan, latihan silat memang pengen jadi atlet nih, iya, nggak tahu kalau tiba-tiba nyasar ke film gini kita nggak tahu nih, ya kita mhm, syukuri aja gitu kan, gitu. Nah, buat orang-orang yang pengen main film kan kayak, senior-senior yang pengen main film ya mereka rata-rata tuh ikut teater, ikut sanggar, gitu-gitu. iya, Casting ke mana-mana dijalanin. Kalau kayak gue sekarang jadinya casting ke mana-mana gue jalanin gitu, karena mulai kayak pengen dalemin di sini nih, iya, gitu loh. Jadi ada casting di sana datang, ada casting apa, ada tawaran casting yuk datengin. Akhirnya gue belajar dari awal nih untuk yang di sini nih, mhm, gitu. Tapi kalau untuk silatnya dulu, tujuannya nggak ke sini, tujuannya. Jadi bersyukur alhamdulillah ketika kita serius di situ, kita komit di situ, ternyata ada jalannya untuk, masuk ke perfilman, iya, ya udah jalanin aja, mhm, gitu. Bukan hal yang oke, dari awal kita rencanain juga sebenarnya. oke, Bang. Jadi memang saya tangkap ya,
bahwa, eee, orang tua kita gitu Mhm, ya, ya leluhur kita lah ngasih warisan budaya silat. mhm, Warisan itu kita mesti percaya ya bahwa faktanya sekarang jika kita percaya meyakini bahwa ketika kita walaupun gini mhm, ya, maaf ya, disclaimer dulu, walaupun mungkin ya, mhm, mungkin nggak sadar Bang Faris tuh, wah saya tuh sedang mengembangkan tradisi budaya, menjaga walaupun ya, mhm. itu tuh Bang Faris tuh, tahulah kalau gua mah pengen olahraga gitu ya. Iya, nggak Tapi kalau kepikiran ke iya kan, lah iya, tapi kalau kita mau coba teman-teman kalau kita mau coba urai, mhm, ya faktanya begitu bahwa, eee, silat sebagai budaya ya, warisan, kita bisa dalam tanda kutip ya, bersaing di dunia industri gitu kan ya, mhm, mampu menghidupi kita. iya, Mampu menghidupi kita artinya, spirit ini saya pikir bisa menjadi landasan buat, ya kita, teman-teman yang lain ya, mhm. bahwa, percaya, berproses gitu bahwa, eee, kita mesti pede lah. Misalkan negara lain ada kungfu, Mhm. ada apalah, kan banyak ya bela diri, kita punya silat yang memang bisa kok ya berkompetisi gitu ya, bersaing, ya khususnya anggaplah dalam hal ini dunia perfilman ya, dan Bi banyaklah contoh-contohnya ya. bisa banget. Bisa banget pencaksilat tuh bisa banget kalau mau dibilang bersaing ke keluar lah ya. Buktinya banyak ya, Buktinya banyak bunyinya kalau banyak. kalau buat dari kayak turnamennya sendiri, Indonesia ini termasuk negara yang paling sering jadi juara dunia lah. Ya mungkin juga salah satunya karena kan silatnya memang dari sini ya. Dan untuk kayak kalau mau ngomongin di filmnya ya tadi Iko Uwais, Kang Yayan, Ruhian, Pak Cecep, Arif Rahman itu aktor-aktor yang aktor-aktor yang sekarang labelnya Hollywood. Mmm. Jadi mereka sudah bisa disejajarkan sama kalau dulu kita kecil Iya nonton Jet Li, iya, nonton Jackie Chan. Jackie Chan, Jet Li, Ya iya, jadi ya sekarang kita punya Iko punya Uwais, Yayan maaf iya, Ruhian ibaratnya kan. mudah-mudahan nggak iya, kalau saya lihat sih beliau-beliau figur lah, udah Iya, jadi figur buat kita ya, udah heeh, jadi ya dalam mhm, tanda kutip, ya pegangan lah ya, maksudnya wah heeh, contoh betul, lah ya, contoh, heeh, buat bahwa sesuatu yang serius, ya itu bahwa pasti bahwa bahwa pencaksilat itu bukan lagi hal yang maaf ya, kampungan. kampungan. Nah, gitu ya. Iya, Bahwa mereka-mereka, beliau-beliau, senior-senior ini udah berhasil bawa bawa barang ini ke, level Hollywood, iya. gitu. Bang Faris, udah pernah belum sih, ini terakhir ya sebelum kita tutup nih, Siap, biar ada episode selanjutnya. asik. Datang lagi dong gua. Iya dong, terakhir nih, Asik. terakhir, Apa? udah pernah belum sih, eee, Bang Faris nyanyi, nge-publish karya-karyanya, udah pernah belum sih? Karya gua? Iya, Belum musik belum ya? belum. Nanti pertemuan selanjutnya kita kasih Lah, gitar. kok gini jadinya? Ya kok Serius gini Mbak, tadi? iya, Enggak. enggak Entar bukan. dulu. Tapi gini, tapi kalau kalau cuman sekedar kayak di Instagram tuh Iya, oh gua udahlah ada? enggak, bukan lagu Belum? gua. Jadi gua kayak Oh, kalau lagi nongkrong di tempat lagu gua nongkrong sendiri yang pinggir dong, jalan, nyanyi lagu orang suka single. gua video-videoin juga iseng-iseng. Tapi bentuknya bukan konten. Apa tuh? Salaman. Apa nih? Entar dulu lah, ngobrol dulu deh, aman aja. Gua ditembak, gila Eee, lu. ya kita kan nggak punya tenggat waktu ya, nanti ada kejutan dari Bang Faris, suatu waktu kita ketemu lagi, Mhm. kita kulik nih, bagaimana Bang Faris bermusik. Bukannya nggak mau ngobrol, cuman takutnya lagu gua itu Ini rame, viral. amin amin. Bukan, takutnya lagu gue itu terlalu personal. Jadi kayak ya buat dinikmatin sendiri sih oke lah, tapi kalau buat di-publish takutnya Belum tahu, karena belum pernah dicoba ya Bang Faris. betul, takutnya nggak layak gitu aja. Wah, biasa, bisa aja nih Bang Faris. Bang Faris, makasih banyak nih ya waktunya Siap nih.
Makasih banyak waktunya, Siap. ilmunya. Aduh, Iyalah, itu mahal pengalaman, Bang. pengalaman ya? Iya, pengalaman. Artinya yang ada pengalaman Bang Faris kan nggak ada di buku-buku kan, Ya yaitu kita pengalamannya bisa nggak pengalaman gue sih nggak seberapa ya, masih banyak orang-orang yang pengalamannya mungkin lebih lebih seru dan lebih, apa kalau bahasanya tuh, struggle ya? Iya, lebih 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 keras dari ah, gue, cuman bisa aja. ya mudah-mudahan mudah-mudahan masih ada yang mau denger lah. Iya, makasih banyak waktunya nih di Siap. sela-sela kesibukan. Sekarang Mhm. kan lagi proses juga kan produksi ya? Iya ada. Iya, lagi proses juga Mhm. produksi, tapi nggak perlu disampein lah, rahasia lah ya. Iya rahasia, Ya, ada. tapi makasih banyak nih Heeh. di sela-sela waktu kesibukannya nyempetin hadir ke Suara Bumi. Mudah-mudahan, kita bisa ketemu lagi Siap, dengan ayo dong, undang agenda lagi yang dong tadi undang lagi disampaikan dong. kan. Tapi nggak usah itu juga, itu undang lagi. Iya, iya makanya. Oke, Bang, makasih banyak ya. Siap, Makasih banyak waktunya. heeh, Sampai ketemu lagi. Iya, makasih. makasih. Teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, berdampak, memberikan, gambaran-gambaran baru, gagasan-gagasan baru untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan, tantangan-tantangan kita di saat ini dan di masa yang akan datang. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.